Selamat datang di rangkuman pembelajaran kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan pelajaran IPA dan IPS. Kita lanjut ke rangkuman. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia adalah 1. Kurang makan makanan yang bergizi. Kedua, kurang olahraga. Yang ketiga, kurang tidur dan istirahat. Dan keempat, terlalu sering mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Yang kelima, konsumsi makanan yang mengandung gula yang berlebihan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu 1. Anemia. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan selanjutnya yang keempat, kanker darah atau leukemia. Kelima, jantung koroner. Coba diperhatikan bacaan tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas 4 pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap dengan tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Pertama, kita akan membahas tentang darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Selanjutnya, fungsi berikutnya mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Dan yang keempat, mengedarkan getah bening. Kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Selanjutnya, menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Selanjutnya, membahas tentang pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena fungsinya untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Selanjutnya yang bahas tentang jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung. Yang kedua, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus
yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu pertama, 2 serambi atau atrium, dan 2 bilik atau ventricle. Ventricle atau bilik merupakan dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicus-fidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricus-fidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan faktor keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak dirinya tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merah. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur.
Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keempat, tidak merokok. Contoh gangguan pada peredaran darah manusia dan penyebabnya. Ini sudah dijelaskan, cuma diingatkan kembali, yaitu hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal 120 mmHg. Bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang kedua, hipotensi. Hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Ketiga, jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Selanjutnya, anemia. Penyebab anemia diantaranya adalah perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Ada 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Menurut Hendrik L. Blum, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, yang keempat faktor keturunan. Namun menurut dari Hendrik, dari keempat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Ayo kita berlatih. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan halaman 67. Pada halaman 67, bacaan tersebut, Pak Damar mendapatkan kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi. Nomor 2, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat? Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat pada bacaan di atas? Jelaskan. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan manfaat sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat? Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Coba dijelaskan.
Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan sandal refleksi bagi masyarakat. Keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan akibat usahanya adalah dia selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebangi tidak gundul, sehingga bisa dimanfaatkan kembali beberapa tahun kemudian. Yang kelima, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan? Yang jelas iya, hubungan ketergantungannya adalah antara pemasok kayu, Pak Damar, dan masyarakat sekitar saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengambil jalan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, saling gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya Indonesia? Aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia karena masyarakatnya selalu mempertahankan sosial dan budaya luhur Indonesia. Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya? Jelaskan. Mempelajari budaya Indonesia lebih dalam. Yang kedua, menjaga kelestarian budaya. Yang ketiga, bersikap sopan santun. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Sekian dan terima kasih.